Dan kalau masih ada perasaan, wah aku banyak dosa, banyak apa, nggak apa-apa. Itu kan kita di situ ada berharap, Nggak ada apa-apa, rasa nggak takutnya kan, apa-apa. Tapi jangan inget dosa terus. Iya, kenapa? nggak move on. Nanti kalau inget dosa terus, lalu rahmat Allah ditaruh di mana? Nanti Allah kesel. Wah, ingetnya dosa terus. Kebaikan saya mana? Diberi sehat, diberi makan enak, rezeki, anak pada besar-besar tanpa penyakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending komen saja lah, karena kan hashtag kita juga ngobrol juga ibadah. Ini kita ada seorang teman yang saya undang khusus sebagai penutup di channel Baitul Ahad di bulan Ramadan ini. Nanti saya akan perkenalkan, karena saya akan mengungkapkan dulu kesedihan saya tentang bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Bulan penuh berkah ini sebentar lagi pergi, hilang. Bulan yang dimana untuk sebagian orang yang suka banyak makan, di bulan ini keberkahannya itu ditampakkan dalam banyaknya makanan, dan bulan itu hilang. Terus bagi sebagian orang yang seperti kita banyak dosa, di bulan ini banyak banget ampunannya, dan bulan itu hilang. Mungkin keberkahan kita meminta ampun pun kecil sekali. Kemudian bagi setiap orang yang merasa di bulan ini banyak silaturahmi, bulan ini pun hilang. Kemungkinan bersilaturahminya juga sedikit. Kalau kita ritual puasanya nggak sesuai dengan apa yang dituju, yaitu tatakun bertakwa, mungkin saja di 11 bulan yang lain kita nggak akan bisa lebih banyak bersedekah, lebih banyak bersilaturahmi, lebih banyak meminta ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita dengan doa tetap bertahan, mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita orang yang bertakwa. Amin. Nah, Amin. kita perkenalkan nama teman saya ini, Ustadz saya, guru saya, inspirasi saya, dan teman orang hebat ini. Makanya saya perlu untuk datangkan ke channel Baitul Ahad. Hebat karena dihebatkan oleh Allah. Tahu hebat yang mana? Halo sahabat Baitur Rahman. Baitur Rahman itu Baitul masjid atau masjid? Baitul Ahad. Baitul Ahad. Sorry. Namanya siapa ini? Sahabat Baitul Ahad, nama saya Lukmanul Hakim. Teman nongkrong dalam satu jalur. teman Ya teman nongkrong itikaf. Itikaf tuh ada singkatannya, tapi saya nggak akan bicarakan di sini, takut biar kalian penasaran. Enggak. Dan karena difokus di channel Baitul Ahad itu tentang doa nih, kita mau berbagi pengalaman lah, terutama mumpung datang nih, kita tanyain. Ada cerita nggak nih tentang doa ya? Doa, misalnya yang sampai sekarang nggak bisa dilupain. Kalau doa itu, insya Allah ya. Kalau bahasanya, kalau orang-orang yang punya ilmu pendidikan agama, muhul ibadah ya. Mahkotanya ibadah itu kan doa ya. Tapi saya punya cerita doa itu di hampir seluruh kehidupan saya. Orang tua sakit selama 7 tahun, stroke. Itu kalau enggak kekuatan doa apalagi. Terus saya itu kalau enggak pakai doa orang tua saya dulu, ya apalah saya harus mau nggak mau harus percaya dengan doa. Karena gini, saking doa itu samar-samar ya. Kan nggak kayak nabi, kita bukan nabi, terlanjur bukan nabi, jadi kita itu harus percaya. Kadang doa itu dikabulkan apa enggak, itu kan samar. Ya, kalau saya berpendapat begini, kalau saya doanya dikabulkan, itulah Allah. Pasti dia kabulkan. Tapi kalau saya doanya tidak dikabulkan, nah itulah Allah. Allah itu tidak mau diatur. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi ya simple. Kalau saya berdoa, berarti saya mempasrahkan diri saya.
Ya Allah, ini udah saya serahkan. Adapun saya bagaimana menilai ini doa dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan saya. Hmm. Karena memang kerennya doa begitu. Allah nggak bukan kita yang ngatur Allah, terserah dia mau dikabulkan atau tidak. Lain dengan Nabi, ya kandungan kita bukan Nabi, Benar banget. ya wajar kalau misalnya kita nggak dikabulkan doanya, tapi wajar juga kalau Allah mengabulkan doa kita karena Dia Tuhannya. Itu kerennya doa. Seperti halnya gitu ya Tat ya. Allah pengen si A ini muslim. Allah itu pengen si A ini tuh nggak muslim gitu ya. Itu hak Allah gitu ya. Dan apa namanya ya, kalau kita ini kan, doa itu kalau kita sampaikan itu menenangkan diri. Kadang kalau misalnya kita pasrahkan dengan ininya kita, kemampuan kita, maksudnya kita kerahkan, bukan pasrahkan ya, kerahkan kemampuan kita, lalu kita berpikir nih hasilnya akan A, terus nanti pas bener berhasil A, lalu kita akan jadi Udah kabur misalnya. ini kan gara-gara gue ngelakuin ini jadinya A, gitu kan. Dan itu nanti jadi nggak penting hidup kita. Kenapa? Karena abdunnya mana. Pokoknya kalau doa keren, doa itu keren banget. Di luar diterima atau tidak itu sangat-sangat samar, sangat-sangat samar. Jadi memang pentingnya keimanan di sini. Ini kayak corona. Untuk orang-orang soleh mungkin ini kan wabah ya. Orang-orang soleh nggak bakalan dia minta doa ini. Apa namanya? Ya Allah, selesaikanlah corona biar pada lancar semua. Mungkin bagi sebagian kita akan doa begitu, tapi bagi sebagian juga nggak akan doa begitu. Itu harus diterima. Kenapa? Karena kalau corona ini nggak ada juga, akibat dari doa-doa orang itu, yang maksiat lancar. Yang maksiat lancar lah. Nggak ada ini kan. Tapi yang mau sholat id juga nggak lancar. Mau sholat Jumat nggak lancar. Mau sholat di masjid jamaah nggak lancar. Makanya untuk orang-orang soleh, orang-orang ulama-ulama, kiai-kiai dahulu yang mungkin mau doa itu mikir dulu nih. Jangan-jangan kalau saya doa begini, maksiat lancar, pencurian lancar, ini lancar. Walaupun ya memang sih lagi gini juga buat pencurian, kejahatan masih banyak gitu ya. Tapi ya kita kan kaitannya doa ya. Wajarlah kalau kita manusia meminta yang baik, tapi ya terserah Allah kan, mau diterima atau enggak, mau dikabulkan atau enggak. Tapi ya mungkin saya akan punya pertanyaan, apa sih indahnya kalau nggak doa? Apa indahnya kalau nggak doa? Susah ya. Ya justru kalau kayak kita punya orang tua nggak punya duit, Pak, ini duit nipis ini. Itu kan doa sebenarnya. Oh iya, doa kalau ke atas itu kan doa ya. Kalau ke bawah itu kan perintah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ke Allah itu seperti ke orang tua. Enak kan, ada jaminan. Terus orang tua bilang, "Nggak boleh." Berarti kita mau nggak mau harus terima. Nggak bolehnya itu pasti ada muatan-muatan tertentu, nggak bolehnya. Dan kalau Allah rahasia banget, apa baik di kedepannya, Benar. apa buruk nanti. Tapi ya doa mesti, doa mesti. Doa selalu harus dalam kondisi kita nganggapnya itu baik, ataupun kita nganggapnya buruk. Karena kalau apapun yang terjadi kan semuanya baik menurut Allah gitu. Iya. Tapi saya punya status tuh, janganlah memikirkan hal-hal yang semestinya itu ranah Allah gitu. Nah itu yang kadang kita berpikiran, oh hal ini jelek nih, oh ya Allah jangan kayak gitu saya nggak sanggup ya Allah. Justru ente untuk menunjukkan kekuasaannya ya harus begitu kamu. Gitu. Iya, ada bahkan orang yang apa namanya, cuman titik itu doang dia harus berbuat, cuman doa. Seperti ya mungkin
daya yang udah dia keluarkan, upaya yang dia keluarkan, dia mentok nggak punya jalan keluar, ya itu memang harus doa. Mentok ujungnya doa gitu. Iya. Dan tapi memang solusi beda-beda. Doanya orang dokter lah, dokter itu ya pasti beda dengan doanya pasien. Doanya orang alim ya pasti beda dengan orang-orang yang biasa gitu. Ya itu yang saya bisa ceritakan itu, orang tua saya 7 tahun beliau stroke, itu saya merasakan sendiri. Saya waktu itu saya pegang munajat ya, doanya pakai pakai buku munajat karyanya Kiai Syarif Rahmat. Itu saya inikan sendiri bagaimana bapak saya waktu itu kolab, ya sudah dalam keadaan kolab lah, mesti ke rumah sakit. Malam itu pas malam Ramadan, saya itu baca munajat di samping dia, beliau hap lagi, sadar lagi. Saya ingat sekali itu saya baca munajat pas waktu kolaps itu 3 kali, dan tiga kalinya itu normal lagi, up lagi dia ini Bangkit gitu. bangkit lagi, sampai dalam kondisi kritis waktu itu saya sambil hataman baca Quran di ini. Bapak saya sudah saya baca munajat di samping bapak saya normal lagi, kan kondisinya tegang tuh ya. Bapak saya tertidur, tinggal ibu saya yang kecapean. Itu saya baca Quran sambil mukulin kaki orang tua itu, sambil karena mejet udah capek lah, akhirnya mukulin aja gitu sambil hataman gitu ininya. Dan yang saya mainkan waktu itu cuman ya Allah gimana ini ya, tapi emang cobaan banget. Dan itu kerasa ya ketika apapun yang udah terjadi di luar batas kemampuan manusia, ya. Di situ tuh energi doanya terasa ya, Tat? Ya, saya merinding. Bukan lagi energi ya, pengharapan, kepasrahan itu udah ngebentuk, udah nggak bisa punya solusi lain, udah mentok. Ya Allah, udah ya Allah aja. Saya punya kesimpulan di momen itu pasti yakin di saat itu udah tuh si wallah tuh hilang semua. Oh iya, hilang. Dokter Allah Nah. minggir, infusan minggir, obat minggir, Allah sembuhin Allah. Kayak gitu tuh yang saya gambar mah dari yang tadi diceritain. Betul. Di situ justru mentok ini nih saya harus balik gitu. Saya kalau mau dibilang itu cerita doa yang terakhir, enggak. Sebelum-belumnya banyak cerita aneh. Keajaiban. Tapi saya punya keajaiban tentang doa nih, Tat. Iya. Kalau kita nanti mendalami tentang doa, nih kalau kita udah megang doa, dan ini kalau udah diaplikasikan oleh umat Islam, doa itu bisa menjaga orang buat berantem, buat saling membenci. Contoh, ada orang lagi ribut nih, dua-duanya ahli doa, udah panas, haknya dibabat, hak yang satunya lagi juga harga dirinya dibabat. Ketika udah berhadapan, pasti akan berhenti dengan doa. Aduh, aneh doain, Allah murka. Bayi yang satunya lagi sama, ada nilai ibadah, padahal di posisi yang sangat, ribet. Kalau manusia saya aja nggak nemu tuh. Jadi di posisi itu juga ada poin ibadahnya kalau menurut saya mah, dan bisa memungkinkan nggak jadi tuh berantem. Ya, Saking doain aja. saling doain gitu. Tapi emang apa ya? Kita nggak bisa sih niru-niru orang kayak dulu ya. Mereka ya seperti Nabi lakukan. Dia ingat nggak orang yang disuapin di pasar? Betul. Orang buta. Dia itu Yahudi ya. Disuapin di pasar itu, orangnya mungkin notabene nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, disuapin. Kan sumpah serapah beliau kan terhadap Nabi. Wallahu alam ya, Nabi doain apa waktu nyuapin beliau itu. Tapi di situ itu saya ngerasa kalau dengar cerita itu, saya masuk di situ gimana
Orang yang disuapin Nabi dengan ketenangannya Nabi, dengan ketulusannya Nabi, itu mendapat ketenangan. Hmm. Kalau saya ini kan sumpah serapah yang dilakukan si kakek-kakek itu, malah mengakibatkan ketenangan dari yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tetap dalam keadaan tenangnya itu. Nah, yang kayak gini-gini ini bentuk hati orang yang sudah pasrahnya dalam doa kepada Allah. Artinya dia nggak mikir lagi mau dikatakan apa, dikatakan Allah, tidak ada saya kecuali yang Allah yang ini. Dan itu wujud dari kedekatan diri kepada Allah. Nah, caranya mungkin kalau beliau itu dengan perbuatan. Kalau kita cara dekat sama Allahnya, ya satu-satunya itu doa. Karena kadang kita jalan-jalan Allah kita nggak pernah ini. Kadang-kadang kita lagi di mall belanja kita sama Allahnya kurang. Kadang-kadang kalau misalnya kita yang ngumpul sama teman-teman, ke Allahnya juga kadang-kadang hilang. Tapi ke Nabi itu ya, saya juga heran dengan Nabi. Apa yang beliau lakukan itu punya alasan selalu sama Allah. Ya kita nggak mungkin jauh dari contoh-contoh Nabi lah, gitu. Dan saya pikir cara satu-satunya untuk akhir zaman ini dekat sama Allah adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim, ngudut. Bismillahirrahmanirrahim, itu doa. Dan saya pikir semua hidup ini kita doa. Kalau mau selamat ya, maksudnya semua yang kita lakukan itu adalah doa. Saya sih berpikiran begitu. Jadi saya nggak pernah masalah kalau misalnya saya melakukan perbuatan yang benar itu. Saya rasa itu doa saya kepada Allah. Karena misalnya saya sedekah, pengharapannya kemana? Dan itu saya pikir doa. Saya datang silaturahmi ini, ya rugi dong kalau misalnya saya nggak anggap ini doa. Karena silaturahmi itu ntar memanjangkan umur, ya kan? Terus juga ntar memperluas rezeki. Itu doa, pengharapan kepada Allah. Itu yang saya ingin. Jadi ngapain lagi nggak pakai doa? Dan doa kan ya kalau pendapat saya doa itu nggak harus nadain tangan. Itu di tempat tertentu lah, di sholat, di masjid. Waktu hujan turun, gerimis turun, nggak harus begini. Tapi boleh juga sih begini gitu. Jadi kalau doa diucapkan pada waktu momen-momen tertentu bisa-bisa saja dengan cara gitu. Dan itu pokoknya posisi terkeren manusia dengan Tuhannya udah doa. Waktu doa. Tuh. Jadi kayaknya sesuai deh kerangkanya tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun beribadah. Ad-du'a muhul ibadah, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, doa itu adalah mahkotanya ibadah. Terus ada lagi la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Amalan yang tidak diikuti dengan bismillah sudah putus. Berarti tidak termasuk ibadah, berarti tidak termasuk doa. Ketika kita bismillah pada dasarnya kita udah berdoa yang tertentu. Jadi kerangkanya tuh kita udah ibadah, wa makhalaqtul. Jadi alasan kita untuk hidup tuh minimal udah terpenuhi lah. Ya, kalau saya mewakilinya alasan kita hidup adalah doa. Alasan kita bertahan di dunia ini dengan segala keburukannya, kepahitannya, kesenangannya, kepalsuannya, doa. Saya juga memang harus banyak berdoa juga buat teman-teman. Kenapa sih kita belum bersatu? Mungkin karena kurang doa kali. Iya loh, orang Islam sekarang banyak kurang bersatunya. Mungkin karena sayanya juga. Udah berdoa mah meren, tapi belum diaminin. Iya. Kudu banyak aminnya. Dan hati ya. Doa itu memang bukan hanya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, tapi hati kita terpaut sama Allah. Saya bukan merasa harus alim atau enggak.
Tapi apa alasan Anda untuk tidak hidup sama Allah? Hmm. Saya kadang-kadang nonton film barat tuh. Hmm. Sampai tua mereka hidup. Hmm. Mereka itu apa ya alasan bisa tahan hidup sampai tua? Kadang mereka itu harus diabetes, Hmm. harus penyakit ini. Tapi mereka punya alasan untuk hidup. Hmm. Itu yang saya pikirin, mereka alasannya hidup apa gitu. Sampai bertahan sampai tua, sampai 90 tahun mereka masih senang hidup gitu. Kalau saya sih karena ada Allah dan karena kita bisa akses Allah dengan doa itu. Karena doa itu kita bisa bertahan hidup. Coba bisa dibayangin hidup sendiri di dunia. Sepi. Nggak bisa ngelapor ke Allah dan nggak kenal Allah coba. Apa alasan hidup? Nggak enak. Coba sih bayangin. Nggak enak ya? Kalau nggak didasari hidup dengan doa itu apa ya? Nyari duit, kaya enggak? Apalagi udah dipastiin nggak bakalan kaya. Mau nggak bertahan hidup? Tapi kalau karena doa, ya Allah, terus punya pengharapan. Ya Allah, Mengharapnya juga itu ibadahnya. Iya. Doanya juga. nggak kaya juga nggak apa-apa. Yang penting ini jadi ibadah dan ini jadi password untuk masuk surgamu. Doa juga. Jadi apalagi yang nggak keren daripada doa. Jadi, kesadaran dia untuk hidup itu adalah doa juga harus dibentuk dulu karena setiap dia jalan, setiap dia keluar rumah, setiap dia ini itu kan butuh kepasrahan. Dan itu saya anggap doa, ibadah. Kalau orang melakukan sesuatu dengan layaknya dia sendiri, artinya dia tidak berdoa. Nah itu yang disebut apa ya? Sombong. Kalau saya sih mulai dari orang tua saya sakit sampai dia sembuh, sampai dia meninggal, terus sampai saya belajar dari banyak ulama-ulama. Mulai dari itulah saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Hidup saya doa. Di luar kesadaran nanti saya berbuat salah, nanti saya buat ini, ya saya manusia. Jadi salah ya wajib. Saya mau masuk surga gimana nggak pakai salah? Ada dihitung. Berarti ada kemungkinan ikhtiar kita diciptakan tuh, ikhtiar kita dijadikan sebagai profesi apa gitu ya, itu adalah bentuk dari ikhtiarnya Allah untuk menjadikan kita orang baik kan? Iya, bahkan sampai corona itu juga sebenarnya kan karena adanya Allah juga. Jadi kalau misalnya dia bilang jangan takut corona, takutlah pada Allah. Nah, itu pemikiran sepihak. Justru corona itu karena ada Allah juga. Kata siapa? Jadi kalau corona itu berandil sendiri dengan kegiatannya dia sebagai virus, berarti corona itu Tuhan dong. Masa dia berbuat seenaknya aja begitu tanpa campuran Tuhan? Tanpa dia mengendalikan. Iya, itu berbicara sepihak. Corona itu ya termasuk andil Tuhan dan itu ikhtiarnya kita. Ada doa di situ yang kita harus ikhtiari. Ada ya banyak kan ternyata manfaat-manfaat corona ini ternyata. Yang tadi membuat maksiat malah ditutup, ada bentuk ikhtiarnya, mungkin dia pernah ngedoa ya Allah aku pengen tobat tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nah Allah turunin ikhtiar ini biar dia ikhtiar buat tutup gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia nggak ke tempat maksiat karena ada corona. Iya gitu. Nah itu. Ya mungkin untuk gambaran lebih luasnya ulama-ulama mungkin bisa menembus sebuah keimanan, bisa lebih takarubnya itu lebih dekat dengan Allah dengan ikhtiar-ikhtiar mendalami kitab-kitab. Tapi ada orang-orang yang bukan ulama tetapi dia memahami betul apa yang namanya roja, berharap sama Allah, khauf, takut sama Allah. Itu ketika dia jadi tukang beca gitu ya, jadi petani yang biasa, dia di situ dilatih, digempres, khauf gitu, hanya kepada siapa lagi nih padi yang banyak
harus saya minta untuk ditumbuhkannya pada Allah gitu. Iya. Dalam kondisi tertentu itu kan ada yang kita nggak bisa sama sekali berkutik. Contoh bener-bener tadi tumbuhnya padi, coba habis itu punya pengharapan ini padi akan menghasilkan sekian, punya perhitungan sekian ton, tiba-tiba ditakut-takutin, oh di sawah sebelah sana ada wabah jangkrik atau tikus. Kita punya pengharapan, ya Allah ini padi saya jangan sampai kena. Kenapa? Wah kalau misalnya kena ini harapan doa itu. Yang mungkin saja orang-orang itu mah kalau diajak ngaji dibuka bab khauf, bab takut, bab roja, nggak bakal ngerti gitu hadis tuh. Iya. Aduh apa sih, bingung, udahlah orang ceramah ini dia praktek itu jatuhnya. Iya, tapi prakteknya udah sampai ke situ. Udah sampai ke situ gitu. Dan orang yang seperti itu melakukan itu, yang langsung melakukan itu mungkin doanya lebih hebat daripada yang mungkin tidak di dalam situ. Contoh tadi, petani akan lebih hebat doanya untuk sawahnya, hasilnya dibanding dengan kita yang ngaji tentang bagaimana berdoa, bab doa dan kepasrahan. Mereka petani udah pasrah. Cuma Mereka Allah udah mah pasrah. emang maha adil ya. Apa yarfa'illahul ladzina amanu minkum, orang yang berilmu mah walaupun belum memahami gitu, belum praktek, Iya. ya tetap diangkat karena berilmu namun gitu ya. Iya, betul. Dan karena memang itu kita hidup di dunia itu karena ada Tuhannya. Kita nggak bisa tidur loh kalau misalnya pemahaman ateis bahwa ini diciptakan dari sesuatu yang nggak ada. Bisa tidur nggak ya? Dunia ini diciptakan dengan sesuatu yang tidak ada. Berarti tidak ada Tuhan, tidak ada ini ekosistem aja. Bisa tidur nggak kita? Kayaknya nggak ada. Tiba-tiba ada ya gitu. Kok bisa gitu kan ya? Makanya karena Allah yang menciptakan kita, maka punya kepasrahan, punya pengharapan, punya laporan ke Allah. Nah itu yang saya bilang, laporan, pengharapan, permintaan, itu kan ada semua di dalam hidup kita. Nah itu doa. Makanya saya bilang hidup itu adalah doa. Apa sih yang nggak punya harapan tiap hari? Ada setiap hari pengen sehat, ini itu doa. Itu yang saya bilang kenapa hidup itu doa. Berat. Aduh. Setuju nggak nih kalau misalnya doa itu ada yang nggak dikabulkan? Kalau untuk keadaan kita yang di dunia itu saya setuju tidak dikabulkan, itu saya setuju. Kenapa? Karena tidak semua yang di dunia ini juga kita harus miliki. Ya misalnya saya dulu tertarik tahun-tahun 2000-an, saya tertarik dengan artis Tamara Blazensky. Itu kan lagi keren-keren ya zaman dulu itu. Tapi kan nggak mungkin kita doain gitu. Kita nggak mungkin doain. Dan kalaupun didoain, bisa jadi kabul, bisa jadi enggak. Melihat porsi kita di situnya. Porsi kita dengan apa yang kita doain ini kayak gimana. Jadi kalau misalnya setuju nggak kalau doa itu ada yang nggak dikabul? Ya setuju. Dilihat dari ininya dulu, dari pantas kita mendoakan itu apa enggaknya. Hanya di Balogom ada ditemani, ditaroji gitu ya. Berangan-angan sama bermimpi, berharap ya. Bercita-cita dan bermimpi gitu, beda kan ya. Bermimpi mah nggak mungkin, bercita-cita mah mungkin saja. Iya. Dan saya berpikirnya sederhana aja maksudnya. Kalau ada yang berpendapat bahwa doa itu mesti dikabulkan semua, ya silahkan, bebas-bebas saja. Tapi saya pernah berdoa untuk sesuatu yang saya ini kan, saya lagi nunggu-nunggu nih doa saya dikabulkan apa enggak. Tapi saya juga selama doa itu bukan Tamara lagi ya, bukan Tamara, ada lagi yang lain yang saya
Saya pernah berdoa di situ, sampai sekarang belum dikabulkan. Apa tuh, minta apa? Tapi nanti kalau misalnya dikabulkan, saya akan berkatakan doa saya yang dahulu dikabulkan. Tapi waktunya ditunda. Itu kan belum pasti juga, Iya. makanya belum saya bilang ini ya. Jangan-jangan nggak ditunda dan jangan-jangan nggak pernah terjadi. Dan itulah Karena salah, saya nggak pantas mungkin di situ. dan itu salah satu yang dari kita harus berdoa dan beribadah, ada berharap terus gitu ya. Iya, tapi di luar itu keren, tetap keren doa. Di luar itu kita berkata apa ya? Bodoh amat lah. Doa itu dikabulkan apa enggak? Yang penting itu ciri khas kita sebagai abdul. Doa, Ibadah. doa aja. Mau apa lagi? Doa aja. Keren, nggak apa-apa sih. Doa macam-macam juga sama Allah. Kan Allah yang nyering. Ya Allah, saya pengen jadi presiden. Ya boleh aja silahkan. Tapi selama belum jadi presiden, anggapnya belum terkabul. Nanti pas terkabul ngomong lagi. Wah, ini doa saya yang dulu ini terkabul. Tambah lagi keyakinan. Setuju. Tapi kalau nggak yakin juga nggak masalah. Tapi bukan salah di doanya. Salah di pantas nggak diri kita nerima itu. Berarti menjadi patokan ini ketika orang sudah memahami doa, berarti dia juga udah paham yang namanya iman. Ada hubungannya? Ya pasti. Tapi saya nggak sekeren-keren itu. Saya cuman keren memanfaatkan doa bahwa saya punya Tuhan, itu aja. Oh gitu. Ya, itu ada di dalam perkataan itu, di dalam makna itu kan Iya. terkandung iman, Iyalah. terkandung syariat. Iya. Kan percayaan kita terhadap Allah itu ngapain kita doa kalau nggak iman? Ya pokoknya kata akhirnya doa itu keren. Untuk fenomena sekarang ya, ada corona. Kemudian sebagian besar orang lah, mau muslim mau non muslim, semuanya pasti berdoa, ya Allah segera hilangkan. Iya. Tapi belum juga. Iya. Gimana tuh kan nyikapinnya? Apa Allah pengen Asa berdoa? antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Gitu. Jadi kalau kita udah berdoa terus Allah belum kabulkan, ya itulah yang paling pantas. Lagi kita tuh abdul. Ini menunjukkan bahwa Allah itu nggak bisa kita atur. Ya nggak? Kita doa bagaimanapun, mau kiai kaliber bagaimanapun, ya kalau memang Allah, ya Allah nggak bisa kita atur. Itulah hebatnya Allah. Makanya kalau nggak dikabulkan, ya Allah akbar. Kemahabesaran Allah itu nampak. Iya. Terus kita mau kecewa, ya rugi gitu. Nah itu yang sering Ahad ungkapkan, bahwa Allah itu ya di dunia ini sudah mengcover semuanya untuk fasilitas wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi dengan rumus-rumus yang sangat rumit yang nggak bisa ditembus dengan fisika, dengan ilmu manusia, yaitu hanya bisa ditembus dengan ilmu keimanan gitu. Iya, betul. Kadang kita nggak punya apa-apa tapi kita sehat gitu ya, macam-macam itu kan. Iya, dan itu yang kita kurang Peka. Kalau mungkin lebih berat lagi, kurang syukur. Mengharapkan seperti itu, lupa bahwa kita posisinya sudah seperti itu, cuman beda. Misalnya dia punya uang banyak, tapi saya sehat, bisa cari uang banyak, gitu kan. Dia punya uang banyak, gak bisa makan. Gitu. Kita masih enak makan apa aja gitu kan. Kita ya memang harus tahu posisi juga sih, tahu diri sendiri juga. Yang kalau itu disyukuri mah nanti akan timbul juga sadar bahwa Allah tuh ya adil gitu ya. Iya betul. Allah tuh ternyata ngasih pada porsinya masing-masing. Yang banyak uang mungkin ibadahnya sodako, yang nggak banyak uang ya nerima sodako. Gitu. Dan corona ini kan sebenarnya saya juga, orang pada ngeributin ini konspirasi, ini apalagi di berita pemberitaan itu kan konspirasi, ini segala macam, nggak ada penyakit. Nyatanya ini ada penyakitnya. Jadi kita sebenarnya jangan mikir ini konspirasi, kayak yang penting kita caranya gimana supaya penyakit ini kita bisa
keep di situ, tidak menyebar kemana-mana. Kita cari jalan keluar untuk kesembuhannya, nanti baru berpikir ini konspirasi atau bukan gitu. Daripada kita ngeributin ini konspirasi dengan cara cuek, tidak pakai masker, terus tidak pakai sanitizer, protokol kesehatan yang kita tidak lakukan karena kita pikir ini adalah konspirasi, lalu ternyata di tempat lain orang kena. Ternyata ini terbukti. Kita nggak usah ngeribet itu, kita berusaha, ini penyakitnya udah ada, kita berusaha untuk taat. Cara keep dari penyakit ini adalah tadi prosedur-prosedur itu. Nanti setelah udah normal baru kita berpikir ini adalah konspirasi atau bukan. Gitu. Penting mah ibadah dulu. Iya. Berdoa dulu gitu. Berdoa dulu bahwa yang kayak gitu. Kalau kita cuekin aja terus kita sembarangan aja tiba-tiba kena, kita doa juga. Ya Allah sembuhkan. Tuh kan? Apapun yang menurut kita baik dan buruk gitu ya sebagai manusia, ada positifnya dan ada doanya di sana. Ada nilai ibadahnya gitu. Iya. Pasti ada. Ya kalau lebih dalam lagi ini lebih itu ya. Mungkin caranya yang salah gitulah. Kayak begal gitu kan, ada menafkahi anak-anaknya gitu ya. Iya. Ada nilai ibadahnya tapi kan caranya yang salah. Iya, ya ada sih cerita Nabi itu, cerita pelacur yang ngasih minum anjing ya. Kayaknya tuh pelacur nggak minta sama Allah, ya Allah sadarkan saya supaya jadi orang benar, lalu masuk surga. Enggak ada cerita itu gitu. Wallahu alam, tapi saya nggak ada dengar cerita itu. Yang saya tahu ceritanya beliau lagi si perempuan itu cuma ngambilin air lalu kasih minum anjing, ternyata si perempuan itu dalam catatan Allah masuk surga. Itu pesan-pesan Baitul Ahad yang mau disampaikan. Islam itu sesimpel itu deh. Masuk surga itu segampang itu kan. Itu yang harus kita bangun gitu. Iya. Sampaikan kepada seluruh umat muslim bahwa segampang itu loh. Ya nggak berat-berat harus soleh banget, ideal, nggak ada ideal. Kadang-kadang kita lupa. Orang yang tahajud terus bagus, tapi jangan sampai menyamakan sunat dengan wajib. Saya pernah dengar cerita dari Gus Baha, zamannya Abu Bakar Siddiq kalau nggak masalah. Itu ada yang suka sweeping, orang yang tiap hari duha itu diusir. Coba nanti cari Gus Baha dengar. Beliau itu marah kalau ada orang yang menyamakan wajib dengan sunnah. Dia harus di porsinya. Wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Jangan seolah-olah hal-hal yang sunnah sampai berubah nantinya seolah-olah itu wajib. Jadi wajib. Itu tuh keringanannya. Iya. Dijadiin sunnah teh karena iya. Rasul mah. Kenapa Rasul sholatnya kok nggak diterusin di bulan Ramadan? Takut umatku nggak kuat. Itu semudah itu Islam mah gitu nyatanya. Iya. Dan masuk surga itu semudah itu. Doa aja, ya Allah masukkan saya dalam surga, matikan saya dalam husnul khotimah. Pelacur aja nggak minta masuk, kita yang minta terus, harapan kita pasti dong mau masuk gitu. Tapi wallahu alam, namanya Allah nggak bisa diatur gitu kan. Dan kalau masih ada perasaan, wah aku banyak dosa, banyak apa, nggak apa-apa. Itu kan kita di situ ada berharap, nggak apa-apa. Tapi jangan inget dosa terus. Iya, kenapa? Nggak move on. Nanti kalau inget dosa terus, lalu rahmat Allah ditaruh di mana? Nanti Allah kesel, wah ingetnya dosa terus, kebaikan saya mana? Diberi sehat, diberi makan enak, rezeki, anak pada besar-besar tanpa penyakitan. Kenapa yang nggak diinget itu? Kenapa yang diinget dosa terus? Kenapa yang itu terus? Jadi kayaknya Allah tuh mah menyiksa aja. Padahal kan Allah Jamil, Allah itu kan Rahman, Rahim. Itu sama kasusnya yang kayak kita dulu kan. Sosok Rasul tuh berperang. Dari umur-umur kita di dunia tuh perang Badar, perang Khandaq,
Kesannya tuh Rasul kasar, garang gitu kan. Iya. Saya itu hampir nggak ketemu cerita Nabi membunuh waktu perang. Saya nggak pernah. Mungkin kalau misalnya ada sahabat Baitul Ahad kalau yang tahu cerita Nabi pernah bunuh orang dalam perang, mungkin bisa nanti diundang sama Ustadz. Tapi saya bingung. Ini yang saya keren tuh. Nabi disuruh perang, kalau dia diperangi, tapi nggak boleh ngebunuh, coba. Perang tapi nggak boleh ngebunuh. Caranya gimana? Saya cuma pernah dengar bahwa Nabi dulu pernah nangkis pedang dari kafir itu, dan pedang itu mental, lalu pedang itu nancep ke si kafir itu. Itu doang, dan itu bukan pedang Nabi, tapi pedang si kafir itu. Itu doang sekali Nabi bunuh. Saya nggak pernah lihat nemu tulisan bahwa Nabi pernah bunuh dalam perang. Coba itu. Satu lagi yang kekerenan, ada banyak sih kekerenan Nabi. Wih, banyak banget. Nabi suruh dakwah, tapi Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu gimana? Suruh dakwah di tengah-tengah Ahli sastra. pada waktu itu, dan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mimithli, datangkan yang serupa dengan ini gitu. Iya, itu kan tantangannya ya, tantangannya begitu. Lalu timbul Al-Quran dengan sastra yang segitu, sampai sekeren-kerennya Umar bin Khattab masuk Islam cuman gara-gara dengar Quran dan dia baca itu. Loh, ini mah bukan buatan manusia. Ini bukan buatan manusia. Itu sekeren itu tuh. Dan Nabi posisinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ternyata ya kekerenan Nabi itu adalah Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu keren. Kesempurnaannya itu. Kalau kita bodoh. Bodoh lah kita. Salah satu manfaat dari Rasul nggak bisa tulis dan nggak bisa baca ya, itu untuk membersihkan bahwa murni itu adalah wali dari Allah ya. Betul. Karena kan kebiasaan dari kita kalau kita baca buku misalnya tentang kapitalisme, Marxisme, pastilah setidaknya kita terkontaminasi pemikiran kita Marxisme ini, terus teori konstruktivisme, teori apa. Nah, Rasul mah dibersihkannya itu dengan bahwa wahyu itu ya memang bersih dari Allah itu ya. Bersih dari Allah, tidak ada campur tangan Nabi. Dan yang keren tuh dari Rasul, dan itu di kurikulum kita belum tuh kan, yang masih kita sering bicarakan tuh perangnya Rasul, apanya Rasul gitu. Iya, perangnya sama dagangnya. Sistem dagang, cara dagang. Kesannya itu Rasul garang gitu. Rasul itu keras gitu. Enggak. Saya nggak pernah lihat itu dia. Itu kayak tadi aja, belum pernah saya lihat ada cerita bahwa Nabi perang dan bunuh orang. Nabi kalau mau ingat cerita di Taif, malaikat itu kan dasarnya nggak punya nafsu, tapi kenapa tiba-tiba malaikat Jibril punya nafsu, pengen angkat gunung, pengen ditimpain ke penduduk Taif? Itu kan melanggar penciptaan, kodrat penciptaan. Oh, malaikat itu tidak punya nafsu, tapi tiba-tiba punya nafsu. Gara-gara Nabi berdarah-darah dilempari batu, ngumpet di kebun anggur, lalu yang marah malaikat, lalu Nabi yang malah sabar. Keren, itu keren banget. Itu Nabi kita loh, Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang ada umatnya juga yang lucu gitu ya, mencoba untuk mengikuti sunnah Rasul, tapi di beberapa aspek dia belum bisa menyampaikan itu dengan justru yang menurut saya lebih penting aspek itu tuh, seperti akhlak, cara bersosialisasi Rasul. Oh iya. Lebih ketimbang daripada berpakaiannya Rasul. Iya, sorbanannya Rasul. Padahal Rasul kalau mau serba apa-apa sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Oke. Rasul juga sunnahnya ada loh. Rasul lapar. Rasul dimusuhi 13 tahun di Mekah. Rasul pernah ganjel perutnya waktu diasingkan karena lapar, ganjel perutnya 3 batu waktu diasingkan di satu tempat di Mekah namanya Shib selama 3 tahun. Rasul pernah dilempari, dimusuhi, bahkan diusir dari kota Mekah. Coba ngikutin itunya sunahnya. Ayo.
Kenapa ngikutinnya cuma dia sorbannya, pakaiannya, Memerangi orang kafir. memerangi orang kafirnya? Kenapa nggak laparnya? Kenapa nggak mencontoh salah satunya Iya. berteman dengan orang yang non muslim misalnya begitu kan? Iya. Ada yang dulu mah Rasul tuh membangkitkan ukhuwah Islamiyah, tapi ada beberapa umat Islam yang justru dakwahnya itu ngisengin ukhuwah Islamiyah, Musuhin, bikin pecah. bikin pecah, bikin ngerecokin ukhuwah Islamiyah. Iya. Rasul mah dakwahnya ayo, bahkan yang bukan muslim juga didakwahin supaya menjadi muslim walaupun tidak dipaksa gitu ya. Iya. Ini memberdakwah udah tahu dia muslim, kenapa bukan dibangun ukhuwah Islamiyahnya, tapi wah dia berbeda, awas itu tidak sesuai dengan Sunnah. sunnah, tidak sesuai dengan Cara berpakaiannya belum sunnah. Padahal posisinya sama-sama nutup aurat gitu. Cuman mungkin ada gambarnya kali bajunya gitu ya. Jadi atau nggak gamis gitu kan. Ya sebenarnya terlalu bersemangat lah. ya terlalu bersemangat. Kalau kata Gus Baha kesolehan. Tapi jangan, ini kata Gus Baha. Kalau beliau sih kelasnya kan kelas ulama. Kalau kita kan hanya nerusin saja Memperbincangkan obrolan para ulama. para ulama. Ya tapi berharap kita dengan doa itu ya Tat, yang mudah-mudahan Ya. saudara-saudara muslim yang lainnya yang berdakwahnya dengan cara kayak gitu nggak apa-apa, tapi Ya nggak ikutilah, menyeramkan. ikuti cara Nabi gitu, membangun ukhuwah Islamiyah bukan memecah ukhuwah Islamiyah. Iya. Gitu, Ya. supaya Islamnya lebih rahmatan lil alamin, Islamnya lebih santai, santai tapi masuk surga kan enak daripada tegang masuk surga. Lebih milih yang santai, kenapa yang santai bisa masuk surga, kenapa harus milih yang tegang ya? Iya. Dan Naluri manusia mah santai. saya kalau Islam begitu ngerinya begitu mungkin nggak akan di posisi tahan kayaknya di Islam. Dan kayaknya semuanya takut. Ya. Dan kayaknya Ya. kalau non muslim diceritakan nabi-nabi waktu perang juga bakal takut, bakal nggak interest gitu sama Islam. Tapi kalau yang diceritakannya ya memang nabi jago bersosialisasi, berdagang, gitu, berdakwah gitu ya. Iya, Nabi berperang itu tidak pernah karena Nabi, tidak pernah. Perang Badar pertama itu lantaran barang-barang yang ditinggalin oleh orang muhajirin yang pergi ke Madinah itu kan dirazia, diambil lalu didagang, dijual, lalu dicegat lah oleh orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Makanya itu Abu Sufyan nggak terima kelompok kafilah dagangnya dicegat, lalu milih perang. Nabi yang ngeladenin. Padahal Nabi sendiri aja itu mau perang itu dalam keadaan kondisi sahabat-sahabat itu pada nggak siap. Masih baru Islam ya. Iya baru Islam dan Baru iman. iya baru iman dan berhadapan dengan sesuatu yang sudah besar. Coba 1000 lawan 313. Itu ya nyetor nyawa itu. Yang dimana di anggota 300-nya itu ada ahli strategi yang tahu konsekuensi perang melawan 1000 gitu. Iya. Tapi Iya. ada juga utusan Allah. Jadi tetap menenangkan yang lainnya. Santai, ada kekuatan Allah. Saya malah dengar ceritanya lebih dari Gus Bah. Ya udah kalau nggak mau perang, saya perang sendiri. Nah, Nabi perang sendiri, jalan. Terus sahabat ngerasa, aduh gimana ya? Ya udah ikut gitu. Itu saya pernah dengar itu. Kalau nggak salah Gus Bah aja kan cerita. Bahkan ya siapnya nggak siap, kondisi kan orang Islam di Madinah ketaker lah sama orang kafir yang ada di Mekah. Itu jumlahnya sih berapa gitu, berhadapan dengan jumlah yang sudah digaungkan 1000 suka perang lagi, dan memang wilayah lengkap lah. ya wilayah ahli-ahli kan ada di pasar Ukaz gitu kan, itu sering dijadikan tempat bulan gitu ya per tahun itu. Wilayah kekerasan itu memang beda sama Madinah itu kan yang agak sejuk gitu kan. Mekah yang begitu panasnya beda dong pasti. Orang gunung sama orang pesisir pantai cara ngomongnya juga beda. Dan itu harus berhadapan di perang juga. Aduh, ini ngobrolin doa ini. Iya, ya
kayaknya nyambung. Ya itulah. Karena kalau tanpa Rasulullah kita juga nggak akan mengenal yang namanya doa ya Pak. Banyak sekali yang ya sebenarnya gini, orang berdoa kalau memang hafal dengan doa-doa Rasulullah di bahasa Arabnya, ya silakan berdoa tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, doa aja pakai bahasa Indonesia. Oh ternyata bahasa Indonesia itu kan bahasa Allah juga. Setuju. Iya, jadi nggak masalah. Masa ada bahasa Indonesia timbul sendiri tanpa ada peran Allah, ya nggak mungkin. Yang nggak ada yang lepas dari Allah. Allahu Akbar, itulah doa sahabat Baitul Ahad. Ngobrolnya kemana-mana tapi insya Allah dicatat sebagai ibadah. Ya paling nggak hari ini jam ini berapa menit yang lalu di sini saya dan Ustadz Rofi tidak sedang melakukan maksiat. Itu keren hari ini. Artinya tidak keadaan maksiat. Jadi yang kayak gini pasti ada catatan baik. Pasti lah. Ya, karena bukan masalah kita ngomong ketuhanan saya, tapi saya dengan Ustadz Rofi tidak dalam posisi mengerjakan maksiat jam segini hari ini, dan itu catatan pasti di akhirat nanti ada. Bener banget. Kalau bisa setiap hari saya dihadirin. Nggak. Siap insya Allah. Biar saya nggak maksiat terus. Biar terhindar. Karena kan doa yang di Baitul Ahad juga ternyata meninggalkan keburukan itu adalah meninggalkan kebaikan itu adalah sebuah keburukan. Kalau tadi kebalikan, tidak melakukan keburukan pun ya itu adalah kebaikan. Makanya doa Rasul itu Allahumma inni a'udzubika ma amiltu wa a'udzubika min syarri ma lam a'mal. Ya, dan Gus Baha tuh ada pernah bilang gini, satu-satunya fasilitas yang Allah berikan kepada saya yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi walaupun manusia walaupun kita berbuat salah, umatnya Nabi Muhammad, ya udah maafin. Itu maafin, tapi dalam kategori yang udah jelas. Artinya ya kita tidak sengaja maksiat dan tidak berbuat lagi. Iya, karena di keadaan kayak gini kan mesti ada juga salahnya, dan jangan sampai salahnya jadi dosa. Betul. Iya kan, mungkin saya dalam hatinya Rofi ini kayaknya Ustadz Rofi ini jenggotnya kurang teratur. Terus saya jadi gibah dalam hati. Subhanallah. Gitulah. Ya mudah-mudahan manfaat ya ngobrol-ngobrol kita. Amin ya rabbal Buat alamin. yang lain yang punya apa namanya, punya komen-komen baik diutamakan, punya pertanyaan juga yang baik-baik dipertanyakan supaya nanti Ustadz Rofi bisa jawab di video-video selanjutnya. Jangan Ustadz tuh Akang gitu. Akang ya, habis kebiasaan ngomong Ustadz. Oh enggak. Enggak, ini malah guru saya. Itu juga banyak yang punya Anda. Jadi para sahabat Baitul Ahad, doa itu keren. Doa itu hebat. Doa itu bisa menggambarkan keimanan seseorang, menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah gitu. Iya. Doa itu perjalanan. Karena selama kita bisa hidup, itulah doa. Kayak seperti tadi saya bilang, doa itu ya jalannya kaki kita, napasnya setiap hari kita. Anda kan mungkin nggak tahu kalau di dada saya mata deg-deg saya lalu, ya Allah sehatkan jantung saya. Itu kan saya sedang berdoa. Dan perjalanan saya sehat terus itu kan karena saya ada di doa itu. Berarti Allah mengabulkan di situ. Tiba-tiba saya mati, ya berarti saya dicukupkan dari buat maksiat. Kalau saya masih hidup berarti saya suruh terus berdoa. Benar sesuai dengan doa yang di YouTube-nya Baitul Ahad. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan fi kulli khair. Nah, kalau dimatikan juga sebagai rohatan min kulli syarr, sebagai tempat istirahat dari maksiat, kesalahan, kejelekan. Ada pesan-pesan nggak buat Baitul Ahad?
Pesan-pesan, pesan, bisa aja pesan. Hmm, doa, doa itu memang salah satu yang bisa jadi penentu kita kepada Allah itu bagaimana. Apa kita lebih menyandarkan perbuatan kita, usaha kita, atau kita memang berjalan di jalurnya Allah. Jadi apa yang kita mau perbuat, apa yang kita ini, saya sarankan pakai doa. Ya, Bismillah. Hari ini saya mulai dengan Bismillah gitu. Ya, itu doa. Jadi jangan lepas doa. Itu aja. Oke. Terima kasih sahabat Baitul Ahad. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Terima Lukman. kasih sahabat Baitul Ahad. Baitul Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.